Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, tidak terasa kita telah memasuki bulan Ramadan. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan, memberikan kita taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga bisa memaksimalkan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan juga menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman, atas dasar percaya, atas dasar mengharapkan kenikmatan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, dan pada akhirnya kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari panasnya api neraka. Amin amin Allahumma amin. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsinya, beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang hukumnya di dalam syariat dihukumi sunnah, sehingga dia akan mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan yang mulia ini, syahrun mudhafa'atul ajr, di bulan yang dilipat gandakan ibadah kita, ibadah sunnah diganjar menjadi ibadah, seakan-akan dia melakukan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat. Maka ada beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui dan perlu untuk kita bahas untuk menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan, untuk kita lakukan yang hukumnya sunnah, yang disunahkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Yang pertama, ada beberapa hal di sini, yang mana kita mengambil faedah tersebut dari kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah di Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah hafizahullahu ta'ala, salah seorang ulama ahli fikih yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan panjang umur fi ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sunnah yang pertama yaitu adalah, beliau mengatakan, wa sunanu shaumi katsirah. Sunnah-sunnah puasa ini ada banyak. Mungkin di kesempatan hari ini akan kita ringkas beberapa sunnah saja. Maka yang pertama adalah tarkul kadzib wal ghibah wan namimah wa ghairi dzalika mimma yutlabu saunul lisan anhu minal kalamil ladzi la faidata fihi wala manfaah. Yaitu kita menjaga lisan kita dari kadzib, dari berbohong ataupun menggunjing orang lain, dan juga mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, yang mana hal tersebut harus kita hindari karena itu termasuk daripada penyakit-penyakit hati. Berapa banyak dari orang-orang yang melaksanakan puasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan haus saja, yang berarti dia tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia lakukan. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita bukan hanya terkhusus untuk bulan Ramadan saja, kan, tetapi di dalam setiap hari, di dalam setiap waktunya, kita harus menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian selanjutnya adalah ta'jilul fitr, yaitu kita menyegerakan untuk berbuka apabila kita sudah yakin bahwasannya matahari telah tenggelam, atau kalaupun untuk sekarang terlebih lagi kita berada di Kota Malang ini, yaitu kita iktimad, kita mengikuti radio atau mengikuti waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Waktu yang telah ditentukan yaitu ketika masuknya waktu maghrib, atau mungkin di Malang ini setiap sebelum masuk waktu maghrib ini ada kiroah, ataupun di Masjid Jame' ada bunyi sirine atau bunyi apapun yang mana menjadi iktimad, menjadi patokan masuknya waktu berbuka atau dengan bersamaan dengan masuknya waktu maghrib. Apabila kita sudah yakin bahwasannya sudah masuk waktu maghrib dan diperbolehkan untuk berbuka, maka kita disunahkan untuk langsung membatalkan puasa kita. Dan di dalam ta'jilul futur atau melaksanakan buka secara langsung, di sini ada sesuatu yang hendaknya kita berbuka dengan hal-hal yang disunahkan. Yang pertama adalah yang disunahkan rutob, yaitu kurma yang sifatnya ini setengah matang, witron, ganjil, 3, 5 atau lebih. Kalaupun tidak ada, maka di sini disunahkan busur. Busur ini adalah kurma yang masih mentah. Maka kalaupun tidak ada, sebagaimana yang ada di Indonesia, yaitu tamer, kurma yang sudah matang, maka di sini lebih diutamakan. Kemudian kalau seumpama saja tidak ada kurma, maka lebih diutamakan setelah kurma ini, yaitu adalah air putih. Kalaupun mungkin tidak ada air putih, maka lanjut ke derajat selanjutnya, yaitu hulwin. Fahulwin. Hulwin ini apa? Adalah sesuatu yang memiliki rasa manis dan tidak terkena api. Contohnya seperti asal, seperti madu, atau seperti kismis, atau hal-hal yang lainnya. Kemudian baru setelahnya itu, yaitu halwa, sesuatu yang sifatnya manis, yang memiliki rasa manis dan terkena air, dan terkena api. Contohnya seperti sebagaimana yang kita konsumsi setiap kali kita berbuka puasa. Ini adalah hal-hal yang disunahkan ketika kita berbuka puasa. Yaitu kita harus yakin bahwasanya sudah masuk waktunya, maka kita disunahkan untuk ta'jilul fitr. Kemudian selanjutnya yaitu as-suhur. Makan sahur, yang mana tujuannya adalah untuk supaya kita kuat di dalam melaksanakan puasa di siang hari bulan Ramadan. Masuk waktu sahur itu min muntasofil lail, dari tengah malam sampai sebelum fajar atau ketika fajar, sampai ketika fajar, yang mana di sini Rasulullah SAW menyunahkan kepada kita untuk imsak, untuk menahan, yaitu dengan batasan, dengan ukuran khamsina ayah, yaitu kalau kita kalkulasi waktu sekitar rubu'us sa'ah, seperempat jam, 15 menit sebelum azan kita sudah tidak makan lagi. Jangan sampai kita mengikuti apa yang telah difatwakan oleh yang mana Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan khawarij hadzal asr, yaitu mereka orang-orang yang mengatakan bahwasannya diperbolehkan ketika sudah azan kita masih diperbolehkan untuk makan. Maka hal yang seperti ini perlu kita perhatikan, bahwasannya dengan masuknya waktu subuh, yaitu dengan dikumandangkannya azan subuh, otomatis kita sudah memulai puasa kita. Maka apabila kita tetap makan, maka puasanya tidak sah dan kita berdosa. Ketika kita tahu bahwasannya sudah azan, kita tetap makan, puasanya tidak sah dan kita berdosa karena kita membatalkan puasa kita. Yaitu ini yang berkaitan dengan sahur, dan juga disunahkan untuk ta'khirus suhur, yaitu sekiranya 15 menit sebelum dikumandangkannya sholat subuh. Kemudian kesunahan selanjutnya yaitu al-itsyan bidu'ail iftar. Kita doa ketika kita berbuka, yaitu Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabad doma'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah.
Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warzaqani faaftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Dan juga yang sangat-sangat penting di dalam kita melaksanakan kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah taftirus shaimin, memberikan buka puasa kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Ini memiliki pahala yang sangat besar sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia melaksanakan puasa tersebut. Dan juga hal yang disunahkan pula, mandi ketika dia ini junub sebelum masuknya waktu fajar. Supaya apa? Supaya dia masuk melaksanakan puasa sehingga dalam keadaan betul-betul suci. Dan juga disunahkan pula untuk mandi setiap malamnya. Tujuannya adalah supaya ada nasyat, supaya ada giat, atau supaya ada semangat untuk melaksanakan ibadah. Dan juga hal yang mungkin adanya hanya di bulan Ramadan, yaitu kita disunahkan untuk melaksanakan qiyam Ramadan. Atau yang dengan kata lain, disunahkan bagi kita untuk melaksanakan sholatut tarawih. Yaitu sebanyak 20 rakaat sholatut tarawih, yang mana ini adalah termasuk daripada apa yang telah disebutkan oleh para ulama, bahwasannya maksud dari sabda Rasulullah SAW, wa qamahu imanan wahtisaban, yang dimaksud qiyamu lailati Ramadan itu adalah salatut tarawih. Dan juga yang disunahkan pula, termasuk sunnahnya, kita melaksanakan salat witir, yang mana yang membedakan antara witir di selain Ramadan dengan witir di Ramadan, yaitu ada 3 hal. Yang pertama adalah ketika di bulan Ramadan kita disunahkan untuk melaksanakan salat witir secara berjamaah. Dan ketika bulan Ramadan kita disunahkan untuk jahar, yaitu mengeraskan suara ketika kita melaksanakan sholat witir. Sedangkan di bulan-bulan selain Ramadan ini tidak disunahkan. Dan juga di nisful akhir min Ramadan, separuh terakhir dari bulan Ramadan, kita disunahkan untuk membaca doa kunut sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di nisful akhir min Ramadan. Maka oleh karena itu, maka marilah kita lakukan sebisa mungkin kesunahan-kesunahan yang mungkin bukan hanya ini saja, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, akan tetapi kesunahan-kesunahan yang lainnya pun ini masih banyak lagi yang mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam wa raddul ilmi ilai aslam wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.